Hari ini berita pilu dari sesama warga negara Indonesia di negara orang. Karena inilah, kalau terjadi apa-apa dengan kita di sini, bukan orang negara kita yang akan datang tolong untuk pertama kalinya. Pastinya juga orang Malaysia. Saya gajikan orang Indonesia untuk buat kerja untuk saya. Jadi saya agak kerja. Saya gunakan masa ini untuk bahas Indonesia. Wadidaw. Negara Malaysia ini telah banyak mengubah kehidupan kami, paham ya? Tapi ada bentuk kekecewaan kami terhadap negara Indonesia, rakyat Indonesia. Suka tidak suka, negara Malaysia telah berjasa kepada rakyat Indonesia. Salam. Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sehari di channel ini. Sehari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala aktivitas yang kalian kerjakan, amin. Oke, nah video ini mungkin akan membuat penghina yang suka memburukkan Malaysia merasa malu. Disebabkan apa? Ini ada satu berita saya tengokkan, wanita Indonesia itu ditikam suaminya sendiri yang juga warga negara Indonesia. Nah, di sini yang menariknya, kalau di Malaysia ini ya, kalau ada sesuatu kemalangan melibatkan warga negara asing, mereka tak kira lah kamu itu punya dokumen, apalagi parah seperti ini, nah ditolong ya dengan cepat. Nah, mungkin ada juga orang-orang yang suka menghina Malaysia. Boleh nampak video ini yang mungkin kalian tak pernah tahulah keadaan di Malaysia ini. Indonesia banyak sekali ditolong di Malaysia ini oleh warga negara Malaysia. Nah, ini tak dibiarkan ya. Misi ataupun nurse ya, perawat-perawat itu menolong dengan sigap. Bahkan di sini saya lihat polis juga ikut mengamankan ya. Oke teman-teman, kita tonton dulu beritanya macam mana, dan nanti kita akan ulas lagi beberapa video yang akan membuka mata netizen dan juga kreator yang suka memburukan negara ini. Oke, langsung saja. Hari ini berita pilu dari sesama warga negara Indonesia di negara orang. Wanita Indonesia parah ditikam suami sendiri. Ya, suami istrinya terkapar di pinggir jalan. Suaminya lari, ditikam pakai sajam. Suaminya warga negara Indonesia juga. Sama-sama Indonesia lah ya. Ini untuk pembelajaran untuk kita. Kenapa saya senantiasa menyarankan kita ini supaya respek negara orang? Karena inilah, kalau terjadi apa-apa dengan kita di sini, bukan orang negara kita yang akan datang tolong untuk pertama kalinya. Pastinya juga orang Malaysia. Malaysia, betul. Bahkan orang senegara sendiri juga bisa mencelakai kita kalau kita ini ada di perantauan. Jadi senantiasa berhati-hati. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk orang-orang Malaysia yang senantiasa membantu siapapun itu manakala dalam keadaan kesulitan. Yes. Bahkan orang senegara sendiri saja belum tentu bisa membantu kamu kalau kamu dalam keadaan seperti ini. Yeah. Sekarang suaminya masih buron, lari suaminya, dan itu akan dikenakan hukuman di negara ini juga. Mudah-mudahan baik-baik saja mbaknya. Oke, amin. Nah, itu tadi kisahnya ya, ditikam oleh suaminya sendiri yang juga warga negara Indonesia ya. Nah, tapi takutnya nanti kan kalau berita ini sampai ke Indonesia sana, dia tak nyebutkan. Dia akan cakap ya, tajuknya itu wanita Indonesia ditikam di Malaysia. Wow kan, netizen yang tak tonton video itu, wow, orang Malaysia ini kan di Malaysia, dia tak bagi tahu suaminya itu orang mana juga. Oke teman-teman, ini tadi betul kata Mbak ini ya, saya sangat setuju. Bahkan itu hari saya ada tengok ya, satu video orang Indonesia itu kesusahan waktu COVID ya. Yang menolong itu adalah Malaysia ya, NGO
itu orang-orang Malaysia yang memberikan makanan terhadap warga negara Indonesia di Malaysia ini. Bayangkan itu hari dia meminta pertolongan kedutaan pun, embassy pun, mungkin tak tahulah, mungkin karena terlampau ramai yang dicakup, dibantu oleh kedutaan, tapi itu bukan menjadi alasan sebenarnya. Nah, siapa lagi yang tolong kalau bukan orang Malaysia? Nah, ini juga yang kita risaukan ya, yang berada di Malaysia ini. Kalau kalian ya, orang-orang yang selalu memburukkan Malaysia, takutnya bukan terkena kepada kalian ya. Kalian di sana ya, kalian tentang masalah negara di sana saja. Tapi kami yang di negara Malaysia ini, kami perlu Malaysia kan. Nanti ada apa-apa, mereka yang tolong kami. Nah, jangan egois mementingkan diri sendiri. Ingat, jutaan warga negara Indonesia yang menaruh harapan di Malaysia ini. So, itulah ya. Gak ada kerjaan, bahas Indonesia terus. Memanglah saya tak kerja. Saya berlibur saja. Saya berlibur. Dan kalau saya nggak kerja pun, duit saya ada. Sebab Indonesia bekerja untuk saya. Ya, saya gajikan orang Indonesia untuk buat kerja untuk saya. Jadi saya nggak kerja. Saya gunakan masa ini untuk bahas Indonesia. Wadidaw. Wadidaw pula bang. Ini cara kita menghina bibik. Amina makan apa nih? Ni cara aku menghina bibik. Terhinanya dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuan. Buat apa? Ini tengah pasang lampu tuan. Oh, pasang lampu. Iya. Indonesia. Indonesia tuan. Mana? Jawa Timur, Surabaya. 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 Ini sama lah. Oh. Dah lama duduk Malaysia? Tuan sudah 12 tahun sini. 12 tahun. 12 tahun. Semua ada kat sini lah. Isteri. Istri ada, anak ada tuan. Semua kat sini. Ya. Oh, baguslah. Macam mana kerja Malaysia? Okey. Alhamdulillah, okey tuan. Lepas tu family kat kampung dah tak ada dah. Ada, anak ada 2 dekat kampung tuan. Oh. Sekolah lagi. Sekolah lagi. Ya. Siapa yang urus? Nenek sama saya punya mak. Oh. Tak rindu? Rindu tuan, tapi nak balik macam mana? Ini tengah banyak projek, alhamdulillah. Cukup. Tapi rindu tu memang betul-betul lah. Dekat anak betul lah. Bila cakap macam tu saya pun walaupun duduk dekat, contoh saya tengah kerja, rasa rindu dekat anak, betul lah. Betul tuan. Tapi duduk Malaysia ni kerja bagus-bagus Pak. Ya, kerja dengan kata apa, dengan niat kita utama sekali adalah untuk kerja untuk anak bini, betul. Betul. Baguslah kerja kat sini. Cuma 12 tahun dah. 12 tahun. Alhamdulillah. Okeylah, saya maaf ganggu. Tak apa buat kerja dulu. Okey. tuan. Okey. Baik, alhamdulillah. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat petang. Boleh tengok IC dan lesen sekejap bang? Yang lain boleh tunjukkan IC sekejap? Indonesia Indonesia. Oh, okey. Mak Soleh. Ya, oh, ni lesen memandu Malaysia lah. Okey, bagus. Yang lain? Semua dari Indonesia? Ada. Oh. Okey. Belakang? Oh, yang ni baru sampai ya? Baru sampai bila? Semalam? Oh, datang kerja sini lah? Oh, okey. Kerja bagus-bagus lah duduk Malaysia kerja memang okey lah. Daripada segi kerja duduk Malaysia ni okey lah. Oh. Semua saudara lah ni? Ni adik. Adik? Ini adik ipar. Adik ipar? Ya. Family semua kat sini lah? Oh, bagus. Semua datang sini kerja kat sini.
Rakyat Malaysia ni tak kira siapa, dia sambut kita dengan baik, betul itu yang penting. Jadi duduk Malaysia, duduk elok-elok. Jangan buat perangai, jangan buat apa. Faham Kat Malaysia dia ada undang-undang tau. Sama juga kalau di Indonesia. Ada undang-undang dia. Ini baguslah. Berarti buat ada permit, ada lesen memandu, kira baguslah. Saya pun hanya manusia biasa. Saya duduk Malaysia ni kerja sebagai anggota polis. Betul kita saling menghormatilah. Bagi kerjasama yang elok. Boleh Okey lah Wak. Nah, kita tengok tadi ya. Tadi itu bukan menghina ya yang pertama itu tadi videonya, tapi dia ya seakan menyindir lah yang memberikan komentar. Katanya gitu, kau nggak kerja. Padahal kan di Malaysia ini ya bos-bos itu adalah orang Malaysia kan. Pekerjanya ya orang Indonesia gitu ya. Tadi itu di belanjanya juga bibinya. Jadi ya macam itulah hubungan di Malaysia ini. Orang Indonesia pekerjanya, bosnya orang Malaysia kan. Ada juga yang kawan. Nah, ya kita ini hidup aman-aman saja di Malaysia ini. Tapi terkadang orang-orang yang memburukkan negara Malaysia ini mengambil kesempatan yang macam ape ria, dia itu tak fikir panjang. Dia fikir hanya aku burukkan aja Malaysia, suka-suka aku gitu ya kan. Tapi dia tak pentingkan betapa ramai orang Indonesia di sini yang memerlukan negara ini. Di negara kita sendiri sana tidak boleh mencari pekerjaan, tapi dia tak pentingkan, dia tolak ke tepi untuk menutupi rasa egonya ya. Nah, ini orang yang tak boleh pakai gitu ya. Oke, nah tadi juga ada video tentang karena polis pun manusia biasa. Oke, inilah polisi juga di sini. Kalau kita mengikuti peraturan di negara ini ya, saya cakap ya aman-aman saja kan. Kalau ditanya kita kasih dokumen kita dah. Oke. Sudah semuanya kan. Tapi janganlah kita buat perangai kan, buat kelakuan-kelakuan jahat, tidak mematuhi undang-undang di negara Malaysia. Sebenarnya di mana-mana negara pun, kalau orang Malaysia pun ke Indonesia pun kena dipatuhi juga aturan yang ada di sana. Semua negara pun begitu. Oke teman-teman, jadi itulah ya. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Terima kasih Malaysia, karena hari ini aku sudah terima gajian. Aku kerja banting tulang setiap hari. Alhamdulillah di Malaysia ini memang mungkin rezeki aku ya. Jadi hari ini aku sudah terima gajian, geng. Sudah terima gajian untuk bulan kemarin. Alhamdulillah banget ya. Jadi hari ini kami datang ke sini untuk nombor satu, membawa pulang korban-korban daripada Indonesia. Sebab yang itu ramai lagi korban-korban di Indonesia yang berada di Myanmar, di Laos dan di Cambodia. Mereka menghubungi kami, minta kami untuk bantu mereka kerana mereka tak tahan lagi dipukul, dicederakan. Mereka mau balik ke Indonesia. Jadi kami bawa pulang dulu 4 orang yang ada ini. Tujuan kami untuk mencari kolaborasi dengan mana-mana pertubuhan, NGO macam Bapak, untuk kita kerjasama, berkolaborasi bersama. Tujuannya apa? Tujuannya satu saja, untuk menyelamatkan korban-korban yang ramai lagi yang terperangkap di sana. Pada hari ini kami telah berjaya membawa keluar 4 korban, kesemuanya dari Medan. Mereka ini ditipu kerja pada peringkat awalnya sebagai editing, tawaran kerja ke Shanghai, ada yang ke Bangkok. Dan apabila sampai di Bangkok, mereka telah dipaksa untuk mengambil salah satu lagi penerbangan daripada Bangkok ke Chiang Rai. Apabila tiba di Chiang Rai, mereka dibawa oleh sebuah kenderaan masuk ke Chiang Saen, di mana Chiang Saen ini perbatasan di antara Thailand dan juga Laos. Apabila mereka tiba di Laos, maka mereka telah dirampas pasport, dan ketika itu mereka telah dimaklumkan bahawa mereka perlu dan wajib bekerja di salah satu company scammer. Itulah, jangan suka komplain orang Malaysia, sebab dalam Malaysia ada orang Indo, haha, aman. Apa yang lawak? Saya tanya, apa yang lawaknya joke awak tu cakap ada orang Indo? Memang orang Indonesia ramai cek kerja. Kenapa awak anggap Malaysia ni lawak lah? Ya, awak kena bersyukur tau. Bapak saya Indonesia kerja kat sini, dia nak sumbat mulut saya ni, apa rezeki dia buat? Saya bersyukur Malaysia adalah tempat orang Indonesia mencari rezeki. Bersyukur. Ke awak tak suka orang Indonesia ni kerja luar? Kalau bapak saya tak datang Malaysia ni, dia kat Indonesia tak ada kerja tau.
Sorry to say lah, bapak saya kerja Indonesia tak ada kerja. Tak ada, susah dapat kerja. Datang ke Malaysia berlambak kerja. Alhamdulillah, dia kerja macam-macam. Dapat beli rumah, dapat beli kereta, dapat beli segala-galanya. Sehingga dia tua sekarang ni, kesihatan pun bagus. Awaknya cakap, kesihatan di Malaysia pun paling bagus. Kalau sakit apa-apa, murah, bayar RM1 je. Alhamdulillah, saya bersyukur lahirkan Malaysia. Pendidikan pun alhamdulillah dibagi saya kat sini. Alhamdulillah, bapak saya Indonesia, dia bijak. Dia nak anak dia berjaya dekat Malaysia dan bantu Malaysia ni jadi negara yang bagus. Macam mana saya buat sekarang ni, cuba nak ubah pemikiran awak orang Indonesia pada orang Indonesia yang kerja di Malaysia. Beramai orang Indonesia kerja di Malaysia. Cuma awak, just mindset awak, mungkin awak rasa Malaysia ni lawak. Saya tak kisah awak semua nanggap Malaysia lawak. Tapi satu saja saya cakap, Malaysia adalah tempat yang terbaik untuk orang Indonesia mencari rezeki. Betul. Alhamdulillah, banyak pekerjaan. Jadi apa nak risaukan? Orang susah di Malaysia dapat bantuan dari kerajaan persekutuan dan kerajaan provinsi. Sekaligus orang susah di Malaysia dapat bantuan dari dua kerajaan. Benar Kak, di sini walaupun sesusah-susah apapun di Malaysia ini, dia masih tetap punya rumah, masih punya kereta, masih punya motor. Sebagian kalau di Indonesia kadang lah tengok di pinggir jalan, kadang sampai ada nggak makan, ngutipi nasi di tong sampah. Kayak gitulah kehidupan yang lain Kak di Indonesia. Kalau di sini saya lihat sangat jarang ya, walaupun sesusah apapun masih dia punya kereta, masih punya rumah, masih punya motor. Jalan ya. Jangankan makan, terkadang dia tempat tinggal pun tidak ada. Untuk makan pun terkadang dia susah. Itulah Kak, kadang kita tidak mau membanding-bandingkan dengan yang lain ya kan, dengan negara lain. Cuman itulah kenyataannya Kak. Terima kasih ya. Katanya ya, kerja di Malaysia itu berat. Siapa bilang? Ya memang berat kalau kita nggak mampu. Kerja di Malaysia itu kerja sesuai kemampuan, bukan kemauan, ya. Betul. Kalau ikut peraturannya, sistem kerja di tempat saya ini, nggak ada istilahnya itu kerja ini kerja itu harus bisa, nggak ada. Kerja sesuai kemampuan, bukan kemauan, bukan kemauan bos, majikan, tuan, bukan, ya. Sesuai kemampuan kita ya. Kalau kita nggak bisa atau nggak pandai kerja ini itu, kita minta lain kerja, dibagi, ya. Jangan yang mudah terkecoh sama perkataan orang-orang yang pengalamannya cuma setai ayam. Jangan ya, jangan mudah percaya. Itu bohong, ya. Bohong. Kita di sini kerja ikut company ya, bukan masuknya masuk ilegal. Kita masuk resmi. Kita nggak dipaksa ya, nggak paksa kerja ini kerja itu harus bisa, nggak seperti itu peraturannya, ya. Oke teman-teman, nah itu tadi beberapa videonya. Sebelum kita lanjut kita bahas ya. Nah sebenarnya kalau dicakap Malaysia ini yang paling enaknya itu adalah pekerjaan ya. Oke, jadi penghasilan itu tetap, bukan masalahnya tetap macam mana ya. Tapi untuk rakyat Malaysia ya kita cakap, mereka itu boleh pergi mana-mana kerja. Itu yang paling saya tengok, wah best sangat ya jadi orang Malaysia. Saya pun orang asing pun walaupun sudah berkahwin tak suka-suka hati juga untuk kerja ya, kena minta juga kebenaran terhadap immigration lagi walaupun sudah berkahwin, tapi still kan warga negara asing juga. Oke, kalau orang Malaysia ya, mana-mana kerja, banyak kerja, mana-mana kerja pun boleh. Itulah yang membuat saya rasa enaknya di Malaysia ini menjadi kalian lah ya warga negara Malaysia. So kalian patut bersyukur ya. Kalau untuk orang Indonesia itu kenapa ke Malaysia ini sangat bersyukur. Di sini mereka sama juga memang kan, kerja, punya penghasilan, sedangkan di kampungnya itu susah cari pekerjaan. Ada kerja gaji murah ya, mau pergi keluar negara macam ke Kamboja, di sana dijadikan scammer pula. Aduh,
banyak kan orang-orang itu yang pergi ke sana. Disebabkan apa? Disebabkan ekonomi di negara kami itu susah sekali ya. Lagi-lagi sekarang saya lihat kan demo-demo di mana-mana. Ekonomi pun sudah kacau balau ya. Kita bicarakan fakta ya. Bukan saya bermaksud untuk memburukan, tapi inilah keadaannya. Kalian yang selalu menghina negara Malaysia, kalian tengok kita berkaca dengan diri kita sendiri. Nggak usah lah kau banggakan kali negara orang itu. Ingat asal-usul kau, negara kau, dari mana kau berasal. Oke, nah sebenarnya macam saya ya, membuat video macam ini bukan bermaksud membangga-banggakan ya. Memang sebenarnya ada bangganya juga ya. Jujur saya katakan ya, saya pun kadang saya cakap, wah enak kau jadi orang Malaysia. Macam itu sama anak saya kan. Sedangkan maminya, udahlah ya. Oke, bangga betul memang ya. Mungkin kalau kalian warga negara Malaysia dah biasa lah ya kan. Oke, nah apalagi orang Indonesia yang berada di sini. Di sini dia merasakan sudah enak kan, boleh bekerja, boleh kemana-mana. Mereka boleh pakai uang sendiri, beli ini, beli itu, memakan ini, memakan itu. Jadi rasa happy kan. Nah kita dengarkanlah langsung ya. Kita lanjut dulu. Wah panjang saya membebel nanti. Aku kayak gini ya. Aku jelas lah aku banggakan negara Malaysia ini, karena negara Malaysia ini telah banyak mengubah kehidupan kami. Paham ya? Contoh besarnya di dalam keluarga kami. Di dalam keluarga kami semua mencari nafkah di Malaysia. Dari abang beradik sampai makcik aku. Orang tua aku juga pernah mencari nafkah di Malaysia. Cukup bangga. Kami sangat bangga dengan negara Malaysia. Kami bukan tidak bangga dengan negara Indonesia. Sebenarnya kami bangga, tapi ada bentuk kekecewaan kami terhadap negara Indonesia. Karena apa? Karena ekonomi di Indonesia sangat sulit untuk mencari duit lebih. Kalau di sini kami target 5 tahun kami udah bisa kami dapatkan apa yang kami inginkan. Kalau di Indonesia ya, kalau aku sebagai kuli di Indonesia, satu hari gajiku 100.000. Satu hari gajiku 100.000. Pengeluaranku dalam satu hari, rokok 30.000, minyak 15.000, makan udah 30.000 satu hari. Jadi sisa balance berapa lagi yang aku simpan. Dan aku sangat menghormati negara Malaysia. Walaupun sebentar lagi aku pulang kampung, tapi aku tidak akan melupakan jasa negara Malaysia. Karena Malaysia telah banyak membantu rakyat Indonesia. Suka tidak suka, negara Malaysia telah berjasa kepada rakyat Indonesia. Salam hormat dari anak rantau. Thank you for you Malaysia. I love you. Oke, nah inilah salah satu pekerja Indonesia yang bagus ya. Nanti dia balik kampung lagi. Nah mungkin abang ini sudah cukup merantau ke sini, udah dikumpulnya uang, mungkin nanti akan buka usaha di Indonesia dan sebagainya ya. Katanya dia pun bangga pernah bekerja di Malaysia kan, karena Malaysia boleh mengubah kehidupan dia. Dan satu family dia, ibu dia kerja di Malaysia dulu, kakak beradik dia pun sama juga. Jadi dia rasa sangat berterima kasih sekali lah, banyak jasanya negara Malaysia ini untuk keluarga mereka. Nah salut ya bang, terima kasih sekali lagi. Inilah patut kalian contoh. Jangan kalian yang bekerja di Malaysia ini pula yang memburuk-burukkan negara Malaysia karena kalian sendiri. Disebabkan apa? Mungkin kalian di sini tidak tenang hidupnya, diakibatkan kan tak ada dokumen. Jadi dikejar-kejar pihak imigresen ataupun polis, tapi yang kalian salahkan adalah negara Malaysia dan juga orang-orang Malaysia. Kalian buruk-burukan, buat konten-konten, buat komen-komentar pun sangat-sangat jahat ya. Padahal dulunya itu bekerja di Malaysia tau. Wah ada hati ya. Padahal itu adalah kesalahan kalian sendiri kan. Kalian yang tidak punya dokumen di mana-mana negara, bahkan di negara Indonesia pun kalian lihat kan, orang-orang bule di Bali sana pun ditangkapi juga, dideportasi juga. Diakibatkan mereka tinggal lebih masa ya.
di Indonesia. Nah, mereka pun dideportasi, suruh balik ke negara asal juga. Tidak boleh. Karena banyak juga yang tahu kan, tinggal di mana-mana suka-suka hati. Mungkin ada juga orang yang berpikiran macam itu kan. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? So itu adalah tadi nasihat daripada saya. Buat kalian yang di luar sana, stop lah ya untuk memburukan negara ini. Karena di sini ramai orang yang bergantung nasibnya untuk keluarganya, untuk anak bininya di kampungnya, di negara Indonesia gitu. Oke, see you on my next video with me, Miss Sari. Bye.